Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Jadi pada hari ini kita akan update mengenai BlockDAG ya. Nggak kerasa pertama kali kita bahas itu udah setahun aja ya, 2024 kita terakhir bahas, bukan terakhir bahas, tapi pertama kali kita bahas BlockDAG ya. Nah, di masa itu pre-sale-nya itu masih baru 30,7 juta USD. Dan itu besar ya, untuk pre-sale sampai sekarang 30 jutaan itu besar. Nah gilanya sekarang BlockDAG sudah mencapai 311 juta yang sudah mereka raise untuk pre-sale-nya. Jadi wow, untuk ukuran pre-sale, this is extremely big begitu ya, karena rata-rata pre-sale biasanya ya 1 juta 2 juta gitu ya, belasan juta juga udah jarang. Nah ini sampai 311 juta. Ini seingat gua tuh ini lebih gede dibanding ini ya, lebih gede dibanding Polkadot seingat gua ya. Which is ya kita tahu Polkadot ya apapun itu cukup besar, apalagi di sale kemarin begitu ya. Nah, jadi pada hari ini video kita mungkin akan lebih fokus ke update. Ada apa aja yang baru? Bahkan ada letter dari CEO BlockDAG begitu mengenai beberapa hal penting ya. Salah satunya adalah urusan listing. Listing di mana aja nih begitu. Karena ya otomatis lah saat kita berpikir soal pre-sale pasti ya setelah itu pasti kita mikir oke, listing di mana? Di mana aja gitu. Apakah akan hype atau enggak dan seterusnya ya. Nah, sebelum kita masuk seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi dan mungkin untuk ini lebih tepatnya ke update lah ya, update. Nah, seperti yang sudah tahu di TCI tidak ada namanya grup VIP atau grup berbayar. Jadi semuanya for free ya. Nah, how to keep it free? Salah satu caranya adalah dengan kita mereview berbagai macam projects maupun platforms begitu yang tentunya berhubungan sama kripto. Tapi garis bawahi review, maka kita akan bahas semua dari sisi positif maupun negatifnya. Ya, jadi bukan nge-shield ya. Oke, jadi ya mungkin yang paling besarnya inilah ya, yang basically ini kayak nge-10x dari awal yang kita bahas secara dana yang mereka sudah berhasil kumpulkan begitu ya. Mungkin fokusnya langsung aja ke letternya dulu dari CEO BlockDAG, yaitu namanya Anthony Turner ya. Nah, jadi basically buyernya ya mereka ini gue udah bikin kayak apa namanya kesimpulannya beberapa poinnya lah ya dari si letternya ini sendiri. Kalau dibaca semua pusing juga, malas ya, panjang ya. Ya intinya gini. Intinya ya dia mau berterima kasih karena sudah ada 140.000 buyers ya untuk presale ini sendiri. Lalu juga untuk minersnya ya, ini kan mereka itu ada miner juga nih. Minernya itu udah sampai ada 2 juta miners lebih. Ya tentunya banyaknya bukan yang ini ya, banyaknya langsung di HP. Tapi tetap 2 juta miners dan juga ya yang paling hebatnya sih ujung-ujungnya ini ya. Ya mereka bisa ngeri sampai 311 juta USD begitu ya. Nah, tapi mungkin yang paling ditunggu-tunggu ini, listingnya di mana? Apakah listing di exchange kita nggak pernah dengar? Nope. Ya, mereka sudah ya minimal si CEO-nya mengklaim bahwa mereka ini sudah mendapatkan 5 listing approval di 5 exchanger yang nggak main-main ya, tier 1 lah ya. Maxi, xt.com, Bitmart, Coinstore dan Lbank begitu. Ya, jadi ya otomatis yang paling gampang di Maxi ya. Dan rata-rata mungkin kita sudah pernah pakai Maxi begitu. Jadi ya langsung di berbagai macam exchangers yang bagus juga untuk ya tentunya nggak akan kekurangan liquidity begitu ya. Nah, jadi ya itu mungkin berita bagusnya, dan kedepannya ya mereka akan tambah lagi karena target mereka itu 10 exchangers begitu. Maybe by the time ini sudah beres ya, masuk ke tahap terakhir, karena ini udah tahap-tahap terakhir nih ya. Jadi sekitar kalau nggak salah 6 mingguan lagi lah ya, 6 mingguan lagi sampai atau batch 45 lah. Jadi batch 45 ini batch terakhir begitu. Nah setelah batch 45 beres udah ya akan stop presale-nya dan langsung lanjut lagi ke roadmap mereka lah. Begitu, nanti kita akan update sedikit lah si roadmapnya kurang lebih seperti apa ya. Nah jadi kayak gitu kurang lebih ya. Dan selain dari itu juga yang cukup gila itu adalah mereka sekarang sepertinya ada promo begitu, karena harga satu BlockDAG-nya ini untuk nggak tahu berapa lama mungkin ya sampai kena goalnya mungkin ya. Goalnya berarti nambah lagi 2,67 juta USD ke batch selanjutnya, maka akan balik lagi ke harga normal. Karena biasanya ini harganya tuh ya, kita di sini ya, harga normal tuh di 0,027 something ya, lebih mendekati ke batch ini kan. Nah, jadi mungkin kalau ini sudah habis ya, dia akan kembali ke harga normal begitu. Ya, apakah adil nggak nih buat yang dulu? Ya nggak tahu ya. Tapi maksudnya apapun itu, dia ada promo seperti ini. Jadi buat lo yang mungkin merasa ketinggalan dulu gitu ya, wah bang dulu udah kemahalan gitu ya. Nah sekarang
Blockdeck lagi ada promo kesan seperti itu ya. Ya lagi-lagi kalau ditanya adil atau enggak sih ya bisa balik ke pendapat lo masing-masing lah. Tapi ya apa namanya ya mungkin ngejar ini kali ngejar target mungkin dia ya. Ya itu dan selanjutnya si Block Deck ini sendiri pre-sale-nya itu sebenarnya baru setengah dari target mereka sih ya. Target mereka itu di 600 juta USD, sekarang sudah reach di 300 juta begitu ya, which is ya apapun itu 300 juta sebenarnya cukup besar ya. Dan sekali lagi itu tuh kalau kita bandingkan ya dengan beberapa projects, ini tuh lebih besar daripada Polkadot ya kalau untuk apa namanya dana yang mereka berhasil raise begitu selama mereka lagi kasarnya pre-sale ya sebelum masuk ke market begitu. Mereka tuh mengalahkan Polkadot, Filecoin ya, Tezos juga begitu. Nah, tapi baik lagi ya, ini pengumpulan dana, bukan kita ngomong bahkan pasti akan lebih bagus daripada mereka, enggak juga. Pada faktanya harus kita lihat nanti. Dan buat lo yang mungkin masih belum tahu, Bang, ini sebenarnya Block Deck itu apaan sih? Ya, kalau Block Deck ini sendiri kita bikin super simpelnya, super TLDR-nya adalah mereka ini menggabungkan teknologi blockchain dengan DEX begitu. Karena biasanya kepisah kan antara DEX atau blockchain itu ya udah itu kayak satu teknologi yang terpisah. Yang DEX itu contohnya kayak AVAX begitu ya, blockchain yang banyak sekali lah, ada Bitcoin, Ethereum dan kawan-kawannya begitu. Nah, jadi si Blockdeck ini ingin menyatukan blockchain dengan DEX begitu. Nah, apakah bisa berhasil atau enggak? Ya, at the end of the day harus kita tunggu sampai nanti sudah jalan begitu ya, karena ya teknologi baru begitu. Karena kalau kita ngomong dulu juga waktu Solana awal rilis kan banyak yang nanya, ini kalau fee murah seperti ini cepat apakah nggak bakal gampang ngejam gitu ya. Ya waktu lagi dulunya sih ngomong nggak akan ngejam, tapi ya faktanya Solana udah ngejam berapa kali kan gitu. Jadi ya at the end of the day ya pembuktiannya bisa benar-benar sesuai dengan apa yang mereka klaim, ya harus tunggu sampai dia sudah dipakai begitu kan ya. Ya udah gitu paling ya. Nah, selanjutnya ya ini ya tadi kita sudah bahas ya mengenai exchangers ya. Ya ke depannya akan kalau nggak salah target mereka tuh sampai 20 ya 20, tapi untuk mungkin lebih ke shorter termnya 10 exchanger. Sekarang udah dapat approval 5 begitu. Tapi apapun itu ya 5 tetap bagus lah, dan ini bukan exchanger yang abal-abal begitu. Ini Maxi, Bitmart, XT gitu ya, dan juga Coinstore plus Lbank gitu. Jadi ya gampang lah, semua orang bisa bikin bisa bikin account di situ dengan mudah menurut gua begitu ya. Nah, tapi baik lagi untuk nanti listing dan lain-lain ini semuanya akan dilakukan setelah beres batch yang terakhir yaitu batch 45 ya. Itu kalau menurut timeline mereka kurang lebih ya lagi-lagi itu di sekitar 6 mingguan begitu ya. Nah, buat lo yang mungkin ngerasa bahwa wah ya ini menarik juga dan lain-lain ya, sekarang baik lagi ada harga promo begitu ya. Tapi tetap gini, kalau menurut gua pribadi ya apapun itu, wah gila bang, beda bang ini, apa namanya, secara market capnya gede banget nih bang waktu rilis. Sebenarnya gini, yes untuk pre-sale, tapi jangan lupa saat dia udah listing ya, ini kan harga sekarang kan masih ditentukan oleh tim dev kan ya. Nah, tapi by the time dia sudah listing nanti ya itu market yang menentukan. Nah, sekarang gue ingatkan lagi kita masih dalam masa-masa yang kasarnya liquidity itu ya masih kurang begitu kan. Dan secara politik ya juga nggak bagus. US lagi udah kayak mau perang di Iran ya. Lalu juga ada Fed juga secara kebijakan masih tight ya. Jadi ya kalau gue pribadi sih ya menyarankan minimum saat dia listing modal lu beresin. Begitu, modal lu beresin, TP modal ya. Kalau lu ngerasa bahwa bang gue ini mungkin bisa gede nih bang ya, kalau ngerasa seperti itu ya boleh silakan lu hold, tapi jangan sampai lu resikokan modal. Tapi kalau tanya ke gue dalam kondisi seperti ini ya gue pribadi tetap lebih akan fokusnya mungkin ke TP semua begitu dengan profitnya begitu. Tapi baik lagi setiap orang punya sudut pandangnya masing-masing ya, bisa berbeda begitu ya, tapi intinya minimal modalnya lu udah beresin dulu begitu. Jangan sampai enggak antara cacing atau naga katanya ya. Kalau punya mindset kayak gitu banyaknya jadi cacing bukan jadi naga soalnya ya, itu yang sedih gitu. That's the fact. Jadi ya minimal gue sarankan itu deh ya, modalnya jangan sampai hilang lah gitu ya. Nah, next mereka juga untuk si miner app ya. Jadi mereka tuh ada miner app. Kalau ini kan miner yang lu beli ya, udah lu beli ini ya akan lebih besar lah yieldnya begitu kan.
Nah, mereka X30 sama X100 ini sebenarnya apa namanya udah berapa lama juga sih ya apa namanya udah di market begitu, dan total miner sales ini gila sampai 7 juta USD ya. Berarti cukup gede juga demand-nya sebenarnya ya. Tapi ya intinya lu bisa dengan dua cara lah. Lu mau beli minernya dan ya dengan mining dan menghasilkan si tokennya, atau lu langsung beli begitu ya. Dan ya yang ketiga adalah kalau lu pengen yang paling tidak ada resiko, ya ini lu dapat X1 miner ya, di mana X1 miner ini otomatis secara yieldnya jauh lebih kecil ya, tapi ya lumayan lah dapat dikit-dikit. Jadi kalau sampai lu ngerasa bang gua nggak mau ambil resiko sama sekali, ya ada nggak bang caranya biar bisa tetap dapat? Ya ini paling lu download si X1 minernya and then ya lu mining. Tapi sekali lagi ya otomatis hasilnya jangan berharap sama kayak yang si mining rig ini, karena yang mining rig ini otomatis ya lebih powerful dan yieldnya pasti akan jauh lebih besar. Tapi ya bedanya lu ada modal dulu. Gitu ya, always like that lah ya. Pasti harus ada risk yang diambil dulu kalau mau dapat yield yang lebih besar begitu kan. Ya itu memang udah aturan dari dulu kan. Lu pengen dapat gain yang besar ya lu harus meresikokan juga ya, lu harus mau juga meresikokan lebih besar begitu ya. Nah, selanjutnya juga mereka itu ada namanya Block Deck Academy ya. Untuk Block Deck Academy ini sendiri ya mungkin lebih ke ini ya, gimana cara untuk mining, developmentnya, dan juga crypto basics lah gitu ya. Nah, buat lu yang pengen ya monggo bisa. Nah, kedepannya kan mereka udah kerja sama dua nih, sama Inter Milan sama si Alex Pereira nih ya. Sekarang masih champion nggak dia? Ya gue juga udah lupa, gue juga nggak terlalu ngikutin UFC soalnya ya. Gue lebih ngikutin tinju soalnya. Dia dulu sempet juara dunia untuk UFC, kayaknya beratnya apa ya, heavyweight mungkin ya, not really sure. Ya intinya ya dia ada beberapa partnership. Kedepannya akan ada juga deal dengan NBA team nih yang udah mereka tease begitu ya. Nah tapi ya baik lagi belum mereka kasih tahu siapa timnya, tapi kedepannya akan ada seperti itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu sih ya. Dan apa namanya, setelah batch 45 beres, ini mode apa sih ya? Setelah batch 45 beres, dia si apa namanya, hasil mining dari X1 lo yang ini bisa dikonvert ke BDAC begitu ya. Nah, setelah dikonvert ke BDAC, nah lu ya bisa lu taruh di wallet, and then ya nanti kalau saatnya sudah listing ya lu bisa jual begitu ya. Nah, sekali lagi pre-sale nih itu akan close di batch 45, atau ya kalau sampai kena target yang tadi gue bilang 600 juta USD. Jadi target dari si Block Deck ini sebenarnya 600 juta. Sekarang udah setengah jalan. Jadi mana yang lebih duluan deh ya? Batch 45 beres atau target 600 juta begitu ya. Nah, ini si announcement-nya akan dilakukan sehari lagi gitu. Jadi dia akan kerjasama dengan tim NBA mana nih gitu ya. Nah, setelah dari itu ya si nodes-nya will go live, karena sekarang kan masih ini ya, masih testnet ya. Nah, nanti saat dia sudah beres batch 45 atau 600 juta USD sudah terkumpul, nah itu mereka akan kasarnya geser dari testnet ke mainnet begitu ya. Nah, udah gitu si community miners-nya akan get onboarded setelah 1 mingguan ya, 1 week ya, setelah dia udah beres. Lalu ya technically speaking ya udah mainnet jadi aktif setelah itu ya. Nah, setelah itu vesting ya biasa lah ya, berapa persen untuk pre-sale tokens, DEX dan lain-lain. Kalau pre-sale tuh seingat gue 40% dari keseluruhan supply begitu ya. Udah gitu ya biasalah nanti tim devnya mungkin ada kayak email, promo dan seterusnya biar orang-orang ya lebih aware dengan project ini. Dan nanti ya di tahap selanjutnya itu mereka akan ada integration dengan exchangers begitu. Nah, saat sudah integrated ya sudah, di situ lu bisa mulai ya siap-siap buat TP lah gitu kasarnya ya. Nah, setelah udah listing nanti akan ada, menurut mereka itu akan ada 7-day exclusive listing dengan lead exchange ya, dan di sini ya akan masuk ke dalam masa-masa price discovery ya. Ya harapannya yang ngepam lah pasti ya. Nah, harapannya ngepam. Nah, saat ngepam jangan cuma ditonton ya, please gue ingatkan lagi, jangan cuma ditonton, karena udah ada beberapa kali lah kasus gitu ya. Aduh bang, gue udah profit bang sebenarnya bang, tapi gue nafsu bang. Aduh, jangan nafsu ya di sini ya. Ya minimal modal beresin udah tenang lah begitu ya. Ya sisanya ya gue balikin ke lu deh, mau TP semua boleh, mau enggak juga boleh ya. Tapi kalau gue pribadi, kalau lo tanya ya gue sih lebih prefer ke TP. Karena kenapa? Ya sekarang kita dalam kondisi market yang masih banyak ketidakpastian, ya liquidity juga masih kurang begitu. Kalau nanti by the time tiba-tiba
ada perubahan, ya waktu ini listing ternyata Jerome udah jadi dovish, ya, lalu Iran Israel udah beres, ya itu mungkin bisa beda lagi. Tapi for now dari data yang kita punya sekarang, ya lebih baik main aman begitu, ya. Ya udah sih, gitu aja kurang lebih ya untuk block deck ini sendiri. Ya ini bisa dibilang presale yang paling gede yang pernah kita bahas ya. Tapi ya baik lagi segede apapun presale-nya, ya ini saat masuk menjadi altcoin secara market cap ini masih kecil begitu. Ya nggak sampai mikro sih, tapi ya kecil. Ya otomatis saat dia masuk ke market, ya benar-benar free market, bukannya kayak sekarang kan masih presale ya. Nanti saat sudah masuk ke free market ya otomatis dia akan extra volatile. Nah, jadi ya please ingat tetap ini altcoins begitu. Jangan sampai lu berpikir oh beda karena ini presale terbesar. Ya benar, tapi nggak berarti dia nggak bisa ya drop juga begitu. So jaga resiko. That's the main ininya lah. That's the main reminder gua aja begitu ya. Oke. Itu kurang lebih untuk update dari block deck ya. Tinggal nanti selanjutnya mungkin kalau ada sampai ada update lagi dan seterusnya kita akan bahas lagi lah begitu ya. Dan ya udah sih itu aja ya kurang lebih untuk block deck update-nya. Kita akan tutup seperti biasa dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan selamat tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi tabur lo sebanyak mungkin hal baik. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.